出了自己的名讳，今日开始，你就是我的。秋，树叶的树，秋天的天。看在你们少族长魔凡的面子，汤姆和杰瑞，我们不这小事还要老子亲自上。还不速速退去！小 buff 你一下，害我苦苦寻。老东，莫说是你，老东西。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Supreme God Emperor episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-528. Bagi yang mau bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya, tepatnya pada episode 527. Kemarin Muyun telah diberitahu oleh ayahnya mengenai siapa sebenarnya ibu dari Muyun, yang merupakan salah satu tetua dari Tanah Suci. Mendengar hal itu, Muyun langsung saja tahu siapa yang dimaksud oleh ayahnya. Sedangkan di sisi Tanah Suci tengah terjadi penyerangan oleh klan iblis. Xuan Yuling pun mengajak mereka untuk melakukan perjalanan kembali kepada Muyun, di mana dia akan membantu Xiao Yuner agar bisa meningkatkan kekuatannya. Di mana dengan bantuan dari Muyun, sangatlah mudah baginya agar naik ke tahap pertama dari ranah Linbo. Wang Xinye yang tahu hal itu juga meminta Muyun agar bisa membantunya naik tingkat. Namun mereka dikejutkan dengan kekacauan yang terjadi di luar, di mana Yun Xingyao masih dikejar oleh para klan iblis. Muyun yang tidak ingin ibunya diganggu langsung saja melakukan penyerangan untuk dapat menghabisi nyawa mereka. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Bibi Yun meminta maaf kepada putranya karena tidak menemaninya. Namun Muyun tidaklah mempermasalahkan hal itu karena semua ini sudah berlalu. Bibi Yun sangatlah senang dengan perkembangan putranya. Ia bahkan sudah menjadi lebih kuat. Xiao Yuner sendiri penasaran mengenai tujuan Bibi Yun kemari. Apakah Tanah Suci Xuan Yu telah diserang oleh klan iblis? Bibi Yun membenarkan hal itu dan gadis suci telah memberikan mereka waktu untuk melarikan diri. Tapi ia tidak tahu apa yang terjadi kepadanya. Muyun dapat merasakan kalau saat ini Xuan Yuling tengah dikejar-kejar oleh klan iblis, di mana mereka memintanya untuk segera berhenti karena bagaimanapun klan iblis tidak ada niatan untuk menghabisinya. Terlebih lagi, Chan Jin berjanji akan menyayanginya. Tentu saja Xuan Yuling tidaklah sudi, akan tetapi saat ini dia telah terluka cukup parah. Jadi di saat sebuah serangan mengarah kepadanya, ia tentu akan kesulitan. Untung saja ada sebuah bantuan yang langsung saja melindungi Xuan Yuling, di mana ini tentu adalah tindakan dari Yishou. Mereka berdua pun saling berkenalan satu sama lain. Dan baru kali inilah Bibi Yun mendengar Xuan Yuling memperkenalkan namanya kepada orang lain. Dan entah kenapa tiba-tiba saja Xuan Yuling itu berkata ingin menikah dengannya, yang tentu mengejutkan semua orang. Bahkan mulai sekarang Xuan Yuling akan menganggap Yishou sebagai suaminya. Tanpa basa-basi dia langsung saja mengkokopnya. 都出了自己的名讳，今日开始，你就是我的。秋，树叶的树，秋天的天。 Melihat semua kejadian yang begitu cepat tentu mengejutkan semua orang di sana. Bahkan Muyun tidak habis pikir apa yang diperlihatkan oleh Xuan Yuling. Apakah dia itu akan menikahi seorang pria jika ada yang melihatnya untuk pertama kali? Xiao Yuner juga bingung, pasalnya tuannya adalah pribadi yang begitu tenang. Terlebih lagi tentang masalah percintaan. Yishou sendiri kaget karena tiba-tiba saja dikokop secepat itu. Berhubung dia tidaklah memiliki seseorang yang dicintai, jadi Xuan Yuling tidak akan menunda malam pertama mereka dan akan berlangsung pada malam ini juga. Xiao Yuner lalu bertanya bagaimana jika Yishou memiliki orang yang dicintai. Lantas Xuan Yuling akan menghabisi gadis itu dan tetap melanjutkan malam pertama mereka. Perkataannya pun membuat Muyun dan yang lainnya hanya terdiam. Berbeda hal dengan klan iblis, Chan Jin merasa dirinya tidaklah dianggap. Tom dan Jerry sangatlah kesal karena kehadiran mereka kemari seakan-akan tidak dipedulikan, bahkan berani membahas malam pertama.
Padahal semua kondisi di sini akan tergantung pada suasana hati dari Kaisar Iblis mereka. Lebih baik Muyun menyerah saja, dengan begitu Kaisar Iblis berjanji tidak akan menghabisinya. Tapi Muyun tidak ingin bertarung dengan mereka, karena bagaimanapun dia memiliki rekan bernama Mo Fan. Tapi para iblis ini tidaklah tahu siapa Mo Fan, dan menganggap Muyun hanya mengarang sebuah nama, supaya dapat menakuti mereka saja. Muyun ingin melihat reaksi bagaimana Mo Fan mendengar apa yang mereka katakan. Kaisar Iblis yang tidak takut kepada Muyun meminta Tom dan Jerry untuk mengambil semua gadis yang ada di sana. Tapi mereka sangatlah takut dengan Muyun karena sebelumnya dikalahkan dengan sangat mudah. Jadi lebih baik Tuan Chanjin saja yang bertindak. Hal ini semakin membuatnya marah, namun pada akhirnya Chanjinlah yang akan melakukan pertarungan dengan Muyun. Namun sebuah serangan langsung saja mementalkannya. Pasalnya para tetua yang melindungi Muyun datang di waktu yang tepat. 什么狗屁魔凡！看在你们少组长魔凡的面子，汤姆和杰瑞，我们不别小事还要老子亲自上。还不速速退去！ Selain itu, Jiwer juga telah datang kemari dan langsung memanggil Muyun sebagai suaminya. Mendengar hal itu mengejutkan Wang Xinya dan Xiao Yun'er. Sedangkan Muyun sendiri berusaha untuk memanggil Jiwer sebagai leluhur kecilnya. Namun ia tidaklah mau dan terus memanggil Muyun sebagai suaminya. Muyun mencoba menenangkan Jiwer, terlebih lagi sekarang bukanlah saat yang tepat untuk bermain-main. Dia berjanji akan bermain lagi dengannya. Mendengar hal itu malah membuat Wang Xinya dan Xiao Yun'er berpikiran aneh-aneh kepadanya. Karena permainan apa yang akan Muyun lakukan dengan seorang gadis cantik? Sebenarnya Muyun tahu kalau Jiwer sengaja melakukan hal itu untuk membuat marah Wang Xinya dan Xiao Yun'er. Semua ini Jiwer lakukan untuk membalas dendam karena mereka membutuhkan waktu yang cukup lama demi bisa menemukan kehadiran Muyun. Tapi dia tahu kalau Muyun memiliki 3 istri, yang mana saat ini Shin Mangyu tengah melakukan perjalanan. Muyun meminta Miao Jiang untuk turun, yang mana Chanjin malah memintanya untuk pergi dari hadapannya. Yang langsung saja dikasih paham oleh Miao Jing kalau ia tidaklah berhak berbicara kepadanya. Bahkan sosok tertinggi dari klan iblis tidak pernah berbicara seperti itu kepadanya. Chanjin tidak takut kepadanya dan terus ngebacot hingga diserang oleh sesuatu yang merupakan kedatangan dari kaisar tertinggi klan iblis. 回去再陪着玩，这下你高兴了？小 buff 你一下，害我苦苦寻。老东，莫说是你，老东西。 Ia pun meminta maaf kepada Miao Jing karena orang-orang bodoh ini malah membuatnya marah. Selain itu, dia akan mempersilahkan mereka untuk memberikan hukuman yang pantas kepada orang-orang itu. Selain ketua Mo Fan juga hadir di sini, yang mana Muyun penasaran apakah dia itu tidak terlalu peduli dengan reputasinya. Pasalnya para iblis ini tidaklah mengenali nama Mo Fan. Tom dan Jerry pun baru sadar kalau Mo Fan yang dia maksud adalah tuan muda mereka. Mo Fan langsung saja melakukan hukuman kepada mereka dan jika perlu dia akan menghabisinya. Tapi Muyun menghentikannya karena mereka hanya perlu berlutut selama 10.000 kali saja. Mo Fan meminta mereka untuk berterima kasih kepada Muyun karena tidak dihabisi. Para iblis ini pun segera memberikan hormat kepada Muyun. Sedangkan Bibi Yun penasaran kemanakah putranya beberapa tahun ini melakukan perjalanan hingga memiliki begitu banyak sosok kuat yang ada di sisinya. 这个叫魔凡的，是哪个不长眼的狗子冒犯？认识了这么一大帮。 Nah, sayang sekali lagi seru-serunya episodenya pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Kita dibawa kepada Abang Muyun yang tengah begitu sedih. Hingga Jiwer pun datang untuk menghiburnya. Ia juga bertanya apakah orang ini sangat penting untuknya karena ini bukanlah kali pertama Muyun datang kemari. Muyun membenarkan hal itu dan jika ia dapat mengulang waktu kembali, maka ia tidak akan membiarkan sosok ini mati begitu saja dan akan melakukan apapun untuk menyelamatkannya. 若有来生，这个人，对不对？ Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini.
Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.